Hukum sumpah dengan Al-Quran. Bagaimana penjelasannya tentang sumpah yang dilakukan di atas Al-Quran bagi para pejabat pemimpin tanah air? Apa konsekuensinya jika berbohong? Setahu saya belum pernah di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, Quran diangkat disumpah di atas kepala, itu belum ada. Belum pernah ada itu. Jadi tidak perlu kita lakukan. Cukup sumpah itu harus mulia. Wallahi saya tidak lakukan. Udah. Wallahi saya akan jalankan, atau demi Allah saya akan jalankan tugas dan amanah. Cukup itu. Kalau anda tanya kepada saya, setahu saya nggak pernah ada tuntunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Di kesempatan kali ini kami akan membahas atau meluruskan apa yang diucapkan Ustadz ini, karena di zamannya Nabi belum ada yang namanya kitab suci Al-Quran seperti di zaman akhir ini. Adanya kitab suci setelah baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu atas usaha sahabat Utsman, dan di masa itu ada yang pro dan kontra, karena para sahabat tahu betul bahwa itu yang dilakukan sahabat Utsman itu bid'ah. Pada akhirnya dihukumi bid'ah wajib, dan sumpah di atas kepalanya dikasih kitab suci. Tentunya di masa Nabi belum ada. Hukum fikih itu memang dapat diubah sesuai situasi dan kondisinya yang benar-benar dapat untuk merubah hal tersebut. Kita diwajibkan iman ke 4 kitab suci itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kurung dari firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam wajib iman ayat-ayat yang ada dalam kitab suci Al-Quran secara keseluruhan, terlebih seruan ayat itu sebagai tolak ukur benar salahnya iman Islam. Yang menyelisihi yang disembah pasti hanya makhluknya, dalam kurung berhala, atas prasangkanya atau atas prasangka gurunya atau guru besarnya, seperti yang mengajarkan Tuhannya disamakan dengan Nabi Adam, atau yang menyesuskan dirinya sendiri, atau yang menyamakan dirinya sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kitab suci Injil atau yang disebut kitab Alkitab yang berbunyi awal kejadian itu firman, yang berarti yang dijadikan itu dikiaskan sebagai firman. Firman itu berhubungan dengan kitab sucinya atau berhadapan dengan kitab sucinya. Kalau di ajaran tasawuf dikiaskan dengan kata-kata titik bila dihapus ke mana titik tersebut, yang sesungguhnya bukan ke mana atas pertanyaannya itu, tinggal apanya. Kalau titik itu ditulis di kitab, tentu yang ada tinggal kitabnya. Begitu juga bila sama makhluk atau dalil langit, bumi beserta semua isinya dibinasakan, yang ada tinggal siapa. Dia maha awal yang tiada permulaannya, maha akhir yang tiada berkesudahannya. Dia mempunyai sifat yang maha segala-galanya, semuanya maha sempurna. Jangan samakan, jangan sekutukan zatnya dengan makhluknya. Yang demikian disebut iman Islam, yang menyelisihi disebut non-muslim. Yang menyelisihi ilmu tauhidnya pasti tidak bersanad ke para nabi, karena semua nabi satu tauhid,
satu tujuan, satu Tuhan, tujuannya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.